Selamat sore Bu, kami dari kelompok 4 tugas mata kuliah hukum perlindungan konsumen. Nah, adapun nama-nama kelompok kami: 1. Doni Apandi, 2. Jetro Sibarani, 3. Rinawati, 4. Alfitra Rinaldo. Adapun judul kami sebagai berikut: analisis pembatalan putusan BPSK pada perkara sengketa konsumen nomor 62 PBTG Sus BPSK 2015 PN Case. Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara tentang keberatan atas putusan pada penyelesaian sengketa antara lain PT Adira Dinamika Multifinance Tbk berkedudukan di Jalan Abdi Setsahan Indah Blok C nomor 35 di Kisaran sebagai pemohon, Mamas Ratman laki-laki umur 38, pekerjaan bertempat tinggal di Dusun 7 Desa Gambus sebagai termohon, dengan kewajiban membayar angsuran sebesar 520.000 setiap bulannya, yang mana spesifikasinya adalah merek Honda Beat CW warna hitam, nomor polisi PK 4092 VAP, Norangka MH 1 XJ 127 CK 848489. Pada tanggal 12 Oktober 2015, PT Adira Dinamika Multifinance melakukan penarikan terhadap sepeda motor milik konsumen dengan alasan sebagai berikut: telah lalai yang diperjanjikan selama 6 bulan, yaitu angsuran ke-31 jatuh tempo tanggal 10 2014, angsuran ke-32 10 November 2014, angsuran ke-34 tanggal 10 Januari 2015, angsuran ke-35 jatuh tempo 2015, angsuran ke-36 jatuh tempo tanggal 10 Maret 2015. Adapun amar putusannya sebagai berikut: 1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya. 2. Menyatakan penarikan sepeda motor milik debitur yaitu Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi 4092 PAP. 3. Membatalkan perjanjian kredit nomor 0603 12 10 1566 atas nama konsumen. 4. Menghukum pelaku usaha untuk menerima pembayaran angsuran 1 bulan. 6. Menghukum pelaku usaha menghapus biaya eksekusi sebesar 1.800.000. 7. Menghukum pelaku usaha untuk membayar denda Rp500.000 apabila lalai tidak melaksanakan putusan. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut memutuskan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batubara tidak berwenang untuk mengadili perkara. 2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batubara. 3. Menghukum termohon keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp812.000. Bahwa pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan. 3. Pelaku usaha tidak memberikan ganti rugi dalam tenggang waktu dan 7 hari setelah tanggal transaksi terkait nomor 1 dan 2 di atas. 5. Pelaku usaha memproduksi barang yang bermanfaat tidak berkelanjutan dan batalnya waktu sekurang-kurangnya 1 tahun, tidak menyediakan suku cadang atau fasilitas purna jual dan tidak memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian. BPSK Small Claim Court. BPSK bukan bagian dari sistem peradilan tetapi peradilan di bawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2. Berdasarkan fungsi BPSK merupakan fungsi peradilan. 3. Jenis perkara BPSK hanya dapat menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan sifat putusan BPSK masih ambigu. Smart Claim Court. 1. Smart Claim Court merupakan bagian dari sistem peradilan. 2. Lembaga peradilan utama ataupun pengadilan. 3. Perkara umum atau semua perkara perdata kecil. 4. Putusannya berkekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan eksekusi. Alasan pembatalan putusan arbitrasi BPSK Kabupaten Batubara nomor 0035-PTS-arbitrasi-BPSK Batubara bulan 12 2015. Kasusnya, kasus sengketa konsumen antara PT Adira Dinamika Multifinance dan Maman Supratman merupakan one prestasi karena konsumen tidak memenuhi kewajibannya, yaitu membayar kewajiban angsuran sepeda motor selama 6 bulan. Dan kewenangannya mengadili perkara one prestasi merupakan kewenangan umum, yaitu Pengadilan Negeri Kisaran. Makna final dan mengikat pada putusan BPSK. Putusan BPSK itu final berarti putusan hukum tersebut tidak membutuhkan upaya hukum.
Mengikat maksudnya adalah memberikan beban kewajiban hukum dan menuntut kepatuhan dari satu hukum. Ajas eksekusi. Satu, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap atau ingkrah. Dua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Tiga, eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Empat, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Upaya hukum yang dilakukan adalah arbitrase. Sebelum atau dalam proses persidangan arbitrase, proses tersebut ialah mengajukan hak ingkar. Setelah putusan arbitrase, mengajukan pembatalan putusan arbitrase. Hal ini telah diatur dalam pasal 70 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Arbitrase atau APS. Arbitrase. Arbitrase ad hoc. Pada prinsipnya tidak terikat pada salah satu lembaga arbitrase, lalu arbitrase ad hoc juga hanya bersifat peluntur atau sementara. Arbitrase institusional ialah lembaga arbitrase yang sifat kelembagaan permanen, maksudnya ialah proses arbitrase tersebut dikelola oleh suatu lembaga atau organisasi secara tetap, dalam arti eksistensi keberadaannya juga terus-menerus atau berkelanjutan dan tidak terbatas oleh waktu. Prosedur pengajuan pembatalan putusan arbitrase ditinjau dari RF dalam pengaturannya terkait dengan pengajuan pembatalan putusan arbitrase yang diatur dalam beberapa pasal yang dimulai dari pasal 63 RF dan seterusnya terkait dengan alasan diajukannya pembatalan putusan arbitrase adalah sebagai berikut. Putusannya melampaui batas-batas sudah diperjanjikan. Satu, putusan yang dilakukan atau dasar suatu perjanjian yang membatalkannya atau kadaluarsa. Dua, putusan yang dikeluarkan oleh arbitrase tidak berwenang untuk memutus atau putusan yang tidak dihadiri oleh anggota arbitrase yang lain. 4. Putusannya ultra petita atau ultra petita partium. 5. Apabila diktum putusan yang saling bertentangan sama putusan lain dan seterusnya. Perkara kota bertuah indah dan berseri kelompok selesai. Dah.